Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on lab 11 yaitu analisis regresi. Yang dimana di sini saya memilih dataset sesuai absen yaitu dengan topik dataset e-commerce transaction data. Lalu pada langkah kedua yaitu melakukan tahapan-tahapan analisis regresi. Yang pertama itu melakukan identifikasi variabel yang akan digunakan dalam analisis regresi, yaitu memilih satu variabel dependent Y sebagai variabel yang akan diprediksi. Lalu memilih 4 variabel independen X sebagai variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen. Lalu menuliskan tujuan dari analisis regresi yang akan dilakukan, membuat model regresi linear berganda, melakukan analisis regresi dan melakukan prediksi 5 periode ke depan, lalu menampilkan dan interpretasikan hasil analisis yang meliputi ini, lalu membuat kesimpulan. Langsung saja, di sini kita buka Google Colab ya. Jadi sebelumnya data e-commerce transaction data ini merupakan kumpulan data transaksi yang terjadi pada sebuah toko online di Inggris dan berisi informasi penting seperti nomor invoice, kode produk, deskripsi barang, jumlah pembelian, waktu transaksi, harga satuan, serta negara asal pelanggan. Langsung saja yang pertama yaitu mempersiapkan dataset. Di sini terdapat beberapa library yang saya gunakan. Jadi di sini terdapat library Pandas yang dimana Pandas ini untuk membaca, memproses dan menganalisis data. Lalu terdapat NumPy yang dimana NumPy ini untuk mengoperasi variabel numerik. Lalu pada bagian statmodel.api ini untuk analisis regresi dan statistik lanjut. Lalu pada varian inflation factor ini untuk mengecek multikolinearitas dalam regresi. Lalu pada spicy import stat ini tuh digunakan untuk menguji statistik. Lalu terdapat library matplotlib serta seaborn yang dimana kedua library ini tuh digunakan untuk membuat grafik. Lalu di sini kita akan mengatur style grafik seaborn-nya menggunakan kode ini. Lalu mengukur ukuran default gambarnya. Bisa kita lihat ukuran gambarnya itu 10,6. Lalu di sini kita mengatur kualitas resolusi gambar. Lalu di sini kita tuh memastikan file dataset yang saya gunakan ini sudah diunggah ke Google Colab menggunakan perintah df pdread_csv. Jadi kode ini tuh untuk membaca file CSV. Nah ini tuh nama file ya. Lalu encoding Latin 1 ini digunakan ketika datasetnya ini mengandung karakter khusus seperti simbol. Lalu di sini akan menampilkan 5 baris pertama pada dataset. Bisa kita lihat di sini terdapat menampilkan 5 baris pertama dataset, terdapat kolomnya ada invoice, nomor invoice-nya, stock code,
description, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country-nya. Lalu yang dimana pada fungsi ini itu untuk memastikan datasetnya ini berhasil dan struktur kolomnya ini sudah benar. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi variabel. Jadi di sini tuh kita akan mengidentifikasi dan membersihkan data awal. Pada bagian ini kita tuh akan menghitung variabel dependen atau Y. Bisa kita lihat yaitu yang dimana kolom total sales itu sama dengan quantity dikali unit price. Lalu di sini saya menghapus transaksi yang dibatalkan atau tidak valid menggunakan kode ini. Jadi di sini saya menghapus transaksi dengan nilai negatif atau 0. Lalu pada bagian ini di sini saya akan menghapus baris dengan missing value di customer ID. Jadi baris tanpa customer-nya ini dibuang dan customer ID-nya ini diubah ke integer. Lalu di sini membuat variabel independen X3 yaitu customer frequency. Di sini saya menghitung frekuensi pembelian untuk setiap customer ID-nya. Jadi pada kode ini di sini menghitung berapa kali customer-nya itu bertransaksi. Lalu menggabungkan kembali ke data frame utama. Jadi dia tuh akan menambahkan kolom customer frekuensinya. Lalu di sini saya membuat variabel independen X4 country. Jadi di sini saya tuh memilih 5 negara yang sering muncul. Jadi negara di luar top 5 itu digabungkan menjadi kategori others. Nah, di sini. Lalu di sini itu membuat dummy variabel one hot encoding. Nah, jadi pada kode ini itu mengubah country-nya itu menjadi kolom dummy untuk regresi. Lalu bisa kita lihat di sini terdapat outputnya yaitu variabel dependennya itu total sales. Lalu variabel independennya itu terdapat 4 yaitu quantity, unit price, customer frequency, dan country. Lalu pembersihan dan fitur engineering selesai dan data siap untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya yaitu tujuan dari analisis regresi yang akan dilakukan. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana variabel independen memengaruhi variabel dependen dan untuk memprediksi nilai total sales berdasarkan variabel tersebut. Nah, ini kodenya juga sama, yaitu untuk mendefinisikan variabel independen dan dependen. Nah, pada kode ini memilih variabel independen yang relevan. Bisa kita lihat outputnya pada variabel X yaitu independen, yaitu terdapat quantity, unit price, customer frequency, dan country-nya. Lalu pada variabel Y yaitu dependen bisa kita lihat yaitu kolom total sales.
Selanjutnya yang ketiga yaitu pembuatan model regresi linear berganda. Jadi pada bagian ini kolom dummy yang bertipe boolean dan state modelnya itu hanya menerima angka yang diubah menjadi 0 atau 1. Lalu pada bagian ini menambahkan konstanta ke variabel X. Jadi menambahkan kolom konstanta agar modelnya itu bisa menghitung intercept dalam regresi. Lalu di sini membuat dan melatih model regresi OLS atau ordinary least square. Lalu di sini akan menampilkan hasil analisis regresinya. Lalu mengeprint model summary-nya. Di sini bisa kita lihat outputnya itu terdapat hasil analisis regresi linear berganda. Jadi pada bagian R-square bisa kita lihat angkanya itu 0,767 yang dimana artinya itu 76,7% variasi total sales-nya ini dapat dijelaskan oleh variabel X, yaitu quantity, unit price, customer frequency, dan country-nya. Yang dimana modelnya ini sudah cukup kuat. Lalu pada bagian F static, ini merupakan model yang signifikan secara keseluruhan, yang artinya itu variabel X ini sama-sama memengaruhi total sale. Lalu pada koefisien dan value-nya per variabel bisa kita lihat di sini, yang dimana kuantitinya itu sangat signifikan. Jadi setiap menambah 1 unit barang, total sales-nya itu naik menjadi kurang lebih 1,04. Lalu pada bagian unit price itu juga jika harganya makin mahal maka total penjualannya itu makin tinggi. Lalu pada customer frequency, customer yang sering belanja itu menjadi nilai transaksi yang sedikit. Lalu pada country, France, Germany, dan lain-lainnya, itu perbedaan negara yang tidak berdampak kuat pada total sales. Lalu pada bagian country United Kingdom, itu signifikannya itu negatif, yang dimana transaksi unit kingdom ini sedikit lebih rendah dibanding negara referensi. Lalu pada bagian Durbin Watson itu menunjukkan autokorelasinya ini rendah tapi cukup aman. Lalu pada bagian Omnis dan Jarquebera itu yang bisa kita lihat di sini tuh datanya tuh tidak normal, yang dimana datanya ini data transaksi yang besar. Lalu selanjutnya yaitu prediksi 5 periode ke depan. Jadi pada bagian ini kita tuh akan memprediksi 5 periode ke depannya. Bisa kita lihat di sini kita akan mengasumsikan variabel X, Y, dan model yang sudah didefinisikan dari sel 1 dan sel 2.
Lalu dia itu akan nge-print hasil prediksi 5 sampel terakhir. Lalu pada bagian pertama di sini mengambil 5 baris terakhir dari data independen dan dependen. Lalu melakukan prediksi dengan menggunakan model yang sudah dilatih, yaitu model predik yang akan menghasilkan nilai Y prediksi, yaitu total sales. Lalu pada kode ini dia itu akan menampilkan hasil prediksi dan membandingkan dengan nilai aktual. Nah, pada bagian ini itu untuk menghitung residual atau error untuk melihat selisih prediksinya. Lalu di sini outputnya itu akan menampilkan tabel hasil prediksi. Bisa kita lihat pada hasil prediksi 5 sampel terakhir. Nah, di sini perbandingan nilai aktual versus prediksi. Bisa kita lihat pada aktual total sales itu terdapat 5,9, 4,2, 5,1, 4,68, 1,7. Lalu pada bagian prediksi total sales yaitu terdapat 10,56, 9,4, 10,04, 17,64, 7,82 dengan residual min 4,66, min 5,25, min 4,94, min 12,96 dan min 6,12, yang dimana artinya prediksi modelnya itu lebih tinggi dari nilai aslinya, yaitu residual negatif. Bisa kita lihat juga errornya cukup besar, yang dimana modelnya ini kurang akurat untuk sampel terakhir. Jadi kemungkinan penyebab error yang cukup besar yaitu terdapat yang pertama data sangat bervariasi, lalu variabel independen belum menjelaskan seluruh perubahan total sales, dan pengaruh negara yang tidak signifikan. Lalu pada langkah selanjutnya yaitu analisis tambahan, yaitu korelasi uji asumsi klasik. Jadi pada bagian ini kita akan menghitung korelasi antar semua variabel X dan menampilkan heat map untuk melihat mana fitur yang saling berhubungan kuat. Lalu selanjutnya uji multikolinearitas atau VIF, yaitu varian inflammation factor. Jadi pada bagian ini kita di sini saya menghitung nilai VIP tiap variabel, yang dimana VIP besarnya ini berarti variabelnya itu mempunyai korelasi yang tinggi dengan variabel lain. Bisa kita lihat di sini dengan idealnya itu kurang lebih 10 dan lebih bagusnya itu 5. Lalu selanjutnya itu uji normalitas. Jadi pada bagian ini di sini saya mengecek apakah residualnya ini menyebar normal. Lalu histogram harus membentuk kurva lonceng dan QQ plotnya ini harus mengikuti garis lurus. Lalu di sini itu menguji heterokedastisitas scatter plot residual versus fitted, yang dimana pada bagian ini tuh mengecek apakah varian residual konstan
Jadi titiknya itu harus menyebar acak, bukan membentuk pola kipas atau kerucut. Lalu di sini terakhir menguji autokorelasi atau durbin Watson. Nah, di mana pada bagian model summary ini dia tuh akan mengambil nilai durbin Watson dari summary. Nah, bisa kita lihat outputnya. Di sini merupakan output dari nilai korelasi antar fitur, yaitu variabel X. Bisa kita lihat heat map-nya. Lalu di sini terdapat output dari uji multikolinearitas atau HIF, yang dimana terdapat fiturnya yaitu country United Kingdom, country others, country Germany, country France, Spain, dan lain-lainnya, dan terdapat VIF-nya, yang dimana VIF-nya itu idealnya itu kurang dari 5. Nah, selanjutnya yaitu uji normalitas residual. Jadi pada output histogram residual bisa kita lihat pada grafik histogramnya, yang dimana distribusi residual ini sangat tidak normal. Residual ini berada pada rentang nilai yang besar dan tidak membentuk pola lonceng atau bell-shaped curve. Lalu terdapat residual ekstrim yang sangat jauh dari mayoritas data, yang dimana artinya asumsi normalitas residual ini tidak terpenuhi. Model regresi linear ini mungkin kurang cocok untuk dataset e-commerce atau membutuhkan transformasi. Lalu pada bagian QQ plot residual bisa kita lihat terdapat titik residual yang jauh dari garis lurus. Jadi pada bagian ekornya ini ujung kanan, yang dimana menandakan residual ini sangat ekstrim atau besar, dan dia tuh tidak mengikuti pola garis lurus sama sekali, yang artinya modelnya ini memiliki banyak outlier dan distribusi residual sangat tinggi. Lalu pada output selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas, yaitu residual versus fit. Bisa kita lihat. Nah, di sini terdapat titik residual yang berkumpul sangat padat di kisaran fit value rendah. Nah, ini lalu terdapat titik ekstrim dengan nilai fit yang sangat besar. Nah, bisa kita lihat pada bagian 80.000. Lalu bisa kita lihat di sini polanya itu acak, tidak acak, seperti dia tuh cuman menyebar di satu sisi aja, yang artinya asumsi homoskedastisitas ini tidak terpenuhi. Jadi terjadi heterokedasitas karena residualnya itu tidak menyebar acak dan memiliki pola mengumpul lalu menyebar. Lalu di sini terdapat nilai durbin Watsonnya yaitu 92328.911, yang dimana nilai idealnya itu 1,5 hingga 2,5. Lalu terdapat
terakhir terdapat kesimpulan, yaitu pada bagian kode ini dia tuh akan mengekstrak koefisien dan p-value dari model summary, lalu menghapus konstanta dari interpretasi jika ada. Nah, bisa kita lihat di sini hasil dari ekstrak koefisien dan p-value dari model summary. Nah, di sini pada bagian quantity itu signifikan, unit price signifikan, customer frequency signifikan, country France itu tidak signifikan, country Germany tidak signifikan, country others tidak signifikan, country Spain tidak signifikan, dan country United Kingdom itu signifikan. Lalu terdapat kesimpulan, yaitu jika koefisien quantity lebih besar dari 0 dan signifikan, artinya itu bertambah jumlah barang meningkatkan total price. Lalu jika unit price signifikan positif, bisa kita lihat ya di sini, artinya itu kenaikan harga per unitnya itu meningkatkan total price. Lalu jika customer frekuensi signifikan, nah ini berarti frekuensi belanja pelanggan ini memengaruhi total sales. Lalu pada bagian dummy country signifikan, yang dimana lokasi negara tertentu itu mempengaruhi pada besaran total sales. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.